Satul Ummah dari kelas IATA yang akan menjelaskan tentang epistemologi ilmu dalam filsafat ilmu. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Epistemologi juga sering disebut sebagai teori pengetahuan. Istilah epistemologi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Menurut Dagobert Duruns, epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode-metode, dan validitas pengetahuan. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan sistematik mengenai pengetahuan. Keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi seperti keterkaitan antara subsistem dalam suatu sistem. Ketiga-tiganya memiliki fungsi sendiri-sendiri yang berurutan dalam mekanisme pemikiran. Ketika kita membicarakan epistemologi, berarti kita sedang menekankan bahasan tentang upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan. Dari sini setidaknya didapatkan perbedaan yang signifikan, bahwa aktivitas berpikir dalam lingkup epistemologi adalah aktivitas yang paling mampu mengembangkan kreativitas keilmuan dibanding ontologi dan aksiologi. Objek epistemologi menurut Jujun S. Surya Sumatri berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha kita untuk memperoleh pengetahuan. Sementara menurut Jacques Martin, tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan, apakah saya dapat tahu? Tetapi untuk menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang landasan epistemologi ilmu yang disebut metode ilmiah, yaitu cara dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak semua pengetahuan disebut ilmiah, sebab ilmu merupakan pengetahuan yang cara mendapatkannya harus berdasarkan syarat-syarat tertentu. Nah, syarat-syarat tersebut tercantum dalam metode ilmiah. Metode ilmiah telah dijadikan pedoman dalam menyusun, membangun, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Menurut Burhanuddin Salam, metode ilmiah dapat dideskripsikan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penemuan atau penentuan masalah. Yang kedua, perumusan kerangka masalah. Yang ketiga, pengajuan hipotesis. Yang keempat, hipotesis dari deduksi. Yang kelima, pengujian hipotesis. Yang terakhir adalah penerimaan hipotesis menjadi teori ilmiah. Menurut Endang Saifuddin Al-Shori, kebenaran dapat ditentukan dengan 3 teori sebagai berikut. Yang pertama adalah teori koherensi atau konsistensi. Menurut teori ini, kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan lainnya yang sudah diketahui terlebih dahulu, diterima, dan dianggap benar. Sedangkan putusan dianggap benar apabila mendapat penyaksian atau pembenaran oleh putusan-putusan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan dianggap benar. Contohnya adalah semua manusia akan mati,
si fulan adalah manusia, maka si fulan pasti akan mati. Teori yang kedua adalah teori korespondensi. Menurut teori ini, kebenaran ialah kesesuaian antara penyataan tentang sesuatu dengan kenyataan sesuatu itu sendiri. Contohnya adalah Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dari Pulau Jawa. Yang ketiga adalah teori pragmatis. Kebenaran suatu pernyataan diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Dengan kata lain, suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu mempunyai fungsi atau kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.